Hai, jumpa lagi dengan saya Putu Ayub di channel Putu Ayub Nak Bali. Kesempatan kali ini saya ingin membagikan ke rekan-rekan semua terkait dengan anatomi buku. Ada kalanya ketika kita menulis buku, kita berfokus kepada isi dari buku, lalu kita kurang memperhatikan anatomi dari buku. Beberapa waktu yang lalu ketika saya mengikuti uji kompetensi sebagai penulis, salah satu pertanyaan dari penilai adalah terkait dengan anatomi buku. Dan dalam buku-buku terbitan saya yang pertama itu saya menyadari bahwa penerbit menerbitkan buku tanpa memperhatikan anatomi buku. Ada beberapa bagian dari anatomi buku yang harusnya ada dalam sebuah buku tidak dimasukkan dalam buku tersebut. Dan kali ini saya ingin membahasnya apa saja yang menjadi bagian dari anatomi buku. Nah, pertama saya ingin menjelaskan apa itu buku referensi. Buku referensi itu adalah sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk buku. Nah, substansi pembahasan buku referensi berfokus pada satu bidang ilmu. Kemudian topik yang dibahas itu cakupannya cukup luas, yang mencakup dari satu bidang ilmu tersebut. Kemudian urutan materi atau struktur buku disusun berdasarkan logika bidang ilmu. Ini berbeda dengan buku ajar. Buku ajar biasanya susunan materinya disusun berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS. Nah, buku referensi tidak demikian. Dia disusun berdasarkan logika dari bidang ilmu, begitu. Nah, dalam sebuah buku, bagian pertama dari buku itu adalah halaman pendahulu atau ada bagian title, itu berisi anak judul, logo, dan nama penerbit. Saya contohkan ini satu buku yang ada judul, lalu kemudian anak judul, kemudian penulis dan logo penerbit. Lalu bagian berikutnya itu adalah halaman judul utama atau subjudul, nama penulis, logo, penerbit, tahun, dan kota tempat terbit. Ini sesuatu yang umum, sudah ada di banyak buku dimasukkan. Jadi bagian pertama tadi itu sudah dimasukkan, lalu kemudian halaman judul utama yang isinya judul, subjudul, nama penulis, logo, penerbit, lalu tahun dan kota tempat terbit. Ini juga sudah umum, di sebagian besar buku pasti memuat bagian ini. Lalu ada halaman hak cipta. Dan saya memperhatikan di buku terbitan saya yang pertama, penerbit tidak mencantumkan halaman hak cipta. Lalu saya melihat beberapa buku yang kemudian dikembangkan oleh beberapa penerbit, halaman hak cipta itu dimasukkan menjadi satu halaman tersendiri dari sebuah buku. Kemudian ini berada di balik halaman judul utama, begitu. Dan ini kita sebagai penulis perlu meminta penerbit memasukkan halaman hak cipta. Entah dia dipisahkan di balik halaman judul utama atau dimasukkan di bagian halaman judul utama itu. Nah, ini ada halaman persembahan. Jadi ini saya kasih contoh sebuah buku yang menyampaikan halaman persembahan. Jadi tuliskan kepada siapa buku itu didedikasikan. Mungkin buku itu didedikasikan untuk orang-orang tertentu yang sudah berkontribusi dalam kehidupan si penulis, atau mungkin secara keilmuan dan lain sebagainya. Bagian berikutnya itu adalah ucapan terima kasih. Nah, bisa dibuat halaman sendiri jika banyak yang memberi ucapan selamat. Saya lihat ada satu buku terbitan dari Pustaka Pelajar, itu Handbook Qualitative Research. Buku itu mencantumkan ucapan terima kasih. Dia menyampaikan ucapan terima kasih ke banyak sekali orang, mungkin sampai beberapa halaman. Dia cantumkan nama-nama orang yang punya kontribusi penting di dalam proses penulisan buku itu. Lalu kalau jumlahnya sedikit, maka kita bisa tiadakan halaman ini, lalu kita bisa masukkan ke
ke prakata. Jadi kalau hanya mungkin 1-2 orang kita bisa menulisnya di dalam halaman prakata. Kemudian ada halaman sambutan. Nah, halaman sambutan ini diisi dengan ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat endorse yang diberikan oleh orang-orang penting, orang-orang berpengaruh yang akan membuat buku itu menjadi lebih menarik minat pembaca dan bisa kemudian memberikan promosi penting tentang buku itu. Bisa dari pimpinan perguruan tinggi, dari seorang profesor, dari dosen, dari praktisi, atau mungkin dari orang-orang yang kita lihat, wah ini akan membuat buku ini dilihat menjadi satu buku yang baik. Lalu bagian berikutnya adalah halaman kata pengantar. Nah, kesalahan yang pernah saya lakukan adalah saya menulis kata pengantar untuk buku saya sendiri. Ada satu penerbit yang ketika buku saya terbit, dia meminta kata pengantar dari pimpinan perguruan tinggi. Dan ini ketika kita menyusun sebuah buku, halaman kata pengantar itu ditulis kata pengantarnya oleh orang lain, bukan oleh si penulis. Lalu di mana penulis memberikan pengantarnya? Maka ada halaman prakata. Halaman prakata itu ditulis oleh si penulis buku itu sendiri. Jadi ada tanggung jawab penulis untuk kemudian memberikan prakata terhadap bukunya. Nah, halaman kata pengantar ini kita bisa buat kata pengantarnya, minta kepada orang tertentu, bisa editor bukunya, bisa pimpinan kita yang sudah membaca buku yang kemudian memberikan pengantar terhadap buku tersebut. Jadi ini disusun setelah buku selesai. Halaman prakata juga bisa disusun oleh penulis setelah teks naskah bukunya selesai berproses semuanya. Lalu ada daftar isi. Daftar isi ini sudah umum disusun. Hanya memang dalam bagian ini yang sering kali salah adalah halaman kata pengantar dan halaman prakata. Seringkali kata pengantar ditulis oleh si penulis, lalu halaman prakata ditulis oleh orang lain. Ini terbalik gitu. Kata pengantar itu ditulis oleh orang lain, tetapi halaman prakata ditulis oleh si penulis buku. Lalu ada daftar tabel, ilustrasi, dan daftar singkatan, akronim, dan lain sebagainya. Kita perlu menambahkan ini untuk membantu pembaca menemukan tabel-tabel atau singkatan-singkatan dan lain sebagainya, yang membuat pembaca akan menjadi lebih mudah menemukan apa yang dia butuhkan dari buku yang kita tulis. Lalu, ketika kita berikutnya bicara tentang bagian teks dari buku, jadi ada bagian teks dari buku. Nah, bagian teks itu berisi seluruh bab dan subbab dalam buku. Seperti yang saya katakan tadi, susunannya itu susunannya yang menggunakan logika dari bidang keilmuan. Lalu nanti ada perbedaan dengan buku monograf. Buku monograf itu kan menggunakan struktur dari laporan penelitian. Dalam buku teks, buku referensi tidak demikian begitu. Jadi di bagian teks kita perlu menyertai dengan ilustrasi, tabel, gambar, grafik sehingga pembaca bisa menjadi lebih mudah memahami isi dari buku kita. Lalu sajikan tulisan kita secara deskriptif. Lalu kita bisa sertai kutipan-kutipan dari buku, dari jurnal, dari proceeding, laporan penelitian, atau sumber lain yang relevan. Dan kita perlu menarasikan tulisan kita dengan baik. Kita perlu menghindari pengulangan-pengulangan. Sehingga pembaca menjadi bosan kalau kita melakukan pengulangan-pengulangan. Lalu kita perlu menulis buku kita perlu memperhatikan pemilihan kata, pemilihan kalimat, sehingga pembaca menjadi lebih mudah memahami. Walaupun ini mungkin buku teks dalam konteks perguruan tinggi yang sifatnya ilmiah dan lain sebagainya, tetapi
pembaca tetap membutuhkan sesuatu yang lebih mudah dipahami. Lalu buku bagian teks itu juga paling tidak terdiri dari 50 halaman. Jadi ini mulai hanya bagian teks saja gitu. Kalau mau dibagi dalam beberapa bab, bisa dari bab pertama sampai bab terakhir itu dibagi dalam 50 halaman. Lalu nanti kemudian kita bisa menambahkan bagian-bagian yang lain, nanti kita akan lihat. Nah, dari sisi bagian teks, kita bisa menggunakan berbagai model pengutipan. Kita bisa menggunakan model pengutipan APA, Turabian, Chicago, Harvard, dan beberapa model pengutipan yang lain. Tidak masalah. Yang penting itu konsisten. Yang penting itu disajikan dengan baik. Saya menyarankan penulis-penulis mulai menggunakan manajemen citasi seperti Mendeley maupun Sotero. Memang dari sisi saya lebih senang menggunakan Mendeley. Saya lebih mudah bekerja dengan Mendeley, walaupun saya juga bekerja dengan Sotero untuk membantu mengedit beberapa naskah. Nah, kemudian bagian berikutnya, bagian akhir dari buku. Bagian akhir dari buku itu berisi daftar pustaka. Nah, kalau kita menggunakan manajemen citasi Mendeley atau Sotero, maka daftar pustaka akan disusun sendiri oleh si manajemen citasi. Maka dia akan disusun berdasarkan urutan alfabet. Kemudian bagian berikutnya, nah ini yang masih belum dilakukan oleh banyak penulis. Penulis berhenti hanya pada bagian teks dari buku. Padahal sebuah buku memerlukan ada bagian glosarium. Nah, ada bagian glosarium yang harus diisi. Nah, ada kata-kata penting yang perlu dijelaskan di bagian glosarium. Nanti kita akan lihat contohnya. Lalu ada halaman lampiran atau appendix. Kemudian ada halaman indeks. Nah, halaman indeks ini salah satu bagian yang juga seringkali terabaikan. Saya menemukan banyak buku-buku teks, buku-buku referensi dari profesor-profesor, pakar-pakar baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Selalu dia dalam bukunya dia menambahkan indeks. Saya dulu berpikir, mengapa harus tambahkan indeks? Ini pekerjaan yang menyusahkan bagi si penulis, juga menyusahkan bagi si penerbit begitu. Karena halaman indeks ini menyusun indeks itu setelah buku selesai di layout begitu, karena harus menyajikan halamannya gitu. Nah, ternyata si pembaca tidak cukup hanya dengan melihat daftar isi. Walaupun sekarang banyak buku yang tersaji secara daring yang bisa di search, kita bisa search konten dari buku itu dan dengan mudah sekali. Tetapi halaman indeks itu tetap membantu ketika buku cetak. Dan buku dalam format PDF pun ada halaman indeks itu sangat menolong karena ada kata-kata penting yang bisa disusun oleh penulis. Dan kata-kata penting yang disusun oleh penulis itu mencantumkan halaman di mana kata itu pernah disebutkan di dalam isi buku. Jadi kalau kita menulis buku atau membaca buku, kita bisa baca atau lihat bagian indeks, lalu kita temukan di situ kata-kata yang kita mau pakai atau kita mau cari. Lalu kita bisa cari di situ dan kita bisa menemukan dengan mudah dengan ada kata-kata dari halaman indeks itu. Kita bisa temukan, oh di halaman sekian si penulis menyebutkan tentang hal ini, kata kunci ini. Dan itu menolong kita. Ya memang ini sedikit berbeda kalau sekarang di jurnal ilmiah, semua berbasis umpama digital, berbasis OJS, itu sangat mudah kita menemukan. Tetapi beberapa buku masih dalam format cetak dan kita masih sangat membutuhkan halaman indeks ini. Lalu halaman profil penulis, ini halaman yang umum ada di setiap buku. Jadi di bagian akhir yang sering kali terabaikan adalah glosarium dan halaman indeks.
begitu. Kalau lampiran, ya kalau ada lampiran pasti diisi, kalau tidak ya bisa dikosongkan begitu. Ini contoh halaman daftar pustaka. Ini apa namanya, dia sudah tersusun dengan baik. Lalu ada halaman glosarium. Nah, glosarium ini dia mencantumkan kata-kata kunci yang kemudian diberikan pendefinisian secara ringkas, sehingga pembaca ketika mau memahami isi buku itu dia akan tertolong dengan membaca glosarium. Dan ini walaupun mungkin kalau mau dilihat dari sisi kuantitas tidak semua pembaca akan membuka halaman glosarium, tetapi saya sendiri sangat terbantu ketika saya mulai belajar satu topik yang saya tidak begitu paham. Saya baca halaman glosarium, oh ternyata maksud si penulis ini adalah ini gitu, dan saya mulai memahami dan saya terbantu untuk mendalami dari buku itu. Kemudian halaman indeks, ini contoh halaman indeks. Jadi ada kata-kata kunci yang kemudian kita bisa menggunakan apa namanya dari glosarium ini, kata-kata di glosarium ini bisa juga begitu. Tetapi umumnya halaman indeks ini menyajikan jumlah kata yang lebih banyak. Nanti bisa satu kata yang kemudian ada sub kata yang disajikan. Apa namanya, beberapa penerbit yang baik biasanya akan menambahkan halaman indeks. Tetapi saya ketika mengikuti uji kompetensi sebagai penulis, saya disarankan oleh penilai untuk bernegosiasi dengan pihak penerbit supaya pihak penerbit menyajikan halaman indeks ini. Dan ini akan membantu kualitas buku kita, dan kemudian ini akan membantu pembaca menggunakan buku kita menjadi lebih baik. Jadi ini yang ingin saya sharingkan kali ini. Kiranya apa yang saya boleh bagikan kali ini membantu kita semua di dalam proses menulis. Mungkin ada yang sedang menulis, ada yang sedang negosiasi dengan penerbit, ada yang baru mau mulai menulis. Tidak ada salahnya kita bisa memperhatikan informasi ini. Dan sebelum rekan-rekan meninggalkan channel YouTube saya mohon untuk boleh subscribe, like, dan share sehingga channel YouTube ini bisa terus berkembang dan memberkati banyak orang. Terima kasih.